Tabea, selamat malam sahabat Bitung. Kembali lagi bersama saya Maximilian Jonas Lomban dalam acara Bincang Bitung. Episode spesial hari ini kami kebetulan bisa kedatangan seorang tamu yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan hormat Bapak John Gerald Plate. Saat ini kita akan berbincang-bincang seputaran kunjungan kerja Bapak Menteri di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kota Bitung, dan mungkin hal-hal lain nanti berkembang dalam percakapan selanjutnya. Sebagaimana sudah diketahui bahwa Pak Menteri mengunjungi Kota Bitung untuk berbicara kaitan dengan cyber optik, dengan pusat data di kawasan timur, dan yang terkait dengan itu. Mungkin saya mohon informasi lebih lanjut dari Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Max, Pak Wali Kota Bitung yang saya banggakan. Terima kasih Pak Menteri. Ini suatu kemajuan informatika di mana pertemuan seperti ini bisa kita lakukan secara live streaming juga. Ini hebat nih, selamat untuk ke Kota Bitung yang bisa menyelenggarakan hal-hal seperti ini. Memang juga yang kedua ini suatu kesukacitaan tersendiri bagi saya. Sebagai Menteri Kominfo Republik Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara, secara khusus Kota Bitung. Ya. Saya memang kunjungan kali ini kunjungan yang sangat spesifik. Ini yang terkait dengan penggelaran atau pembangunan data center. Ya Pak Wali Kota, seperti kita ketahui, salah satu implikasi dari COVID-19 atau pandemi coronavirus 19 ini adalah bukan saja hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan seperti yang kita ketahui, yaitu penyakitnya dan dampak terhadap berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian yang luar biasa, bahkan saat ini kontraksi ekonomi dunia yang mengkhawatirkan. Tetapi ada sisi lain dari COVID-19, yaitu COVID-19 ini secara tidak langsung mendorong akselerasi transformasi digital. Mendorong percepatan kita untuk masuk ke era masyarakat digital. Dan masyarakat digital ini hanya bisa kita lakukan dengan baik apabila infrastruktur informatikanya telah digelar secara baik di seluruh wilayah tanah air. Selama ini kita sudah membangun backbone network kita, jaringan pita lebar luar biasa. Bahkan tidak saja yang dilakukan oleh operator seluler, bahkan pemerintah pun mengambil bagian di dalamnya dengan membangun Palaparing. Palaparing Barat, Palaparing Timur, dan Palaparing Tengah. Ya. Kalau kita lihat dari panjangnya penggelaran fiber optik di Indonesia saat ini, itu sudah dibangun sepanjang 348.000 kilometer. Ya, termasuk di dalamnya Palaparing sepanjang 12.000 kilometer. Dan 336.000 kilometernya oleh ekosistem Kominfo, yaitu operator seluler. Ya. Kalau kita lihat Pak Wali Kota, ya, kalau kita pegang ujungnya fiber optik itu dan kita jalan melingkari bumi, maka hampir 9 kali lingkaran bumi itu, round the globe. Kalau kita pegang ujungnya fiber optik kita dan kita jalan mengelilingi salah satu negara tetangga kita, misalnya kita mengelilingi Singapura, maka kita mengelilinginya begitu luar biasa lilitan fiber optik kita. Sudah sangat panjang. Ya, tetapi apakah itu sudah cukup? Ternyata dengan begitu luas dan besarnya bangsa dan negara kita yang berada di arkipelago di Khatulistiwa ini, kita masih membutuhkan pembangunan yang dikenal dengan nama middle mile dan the last mile fiber optic untuk menghadirkan sinyal di semua titik-titik pemukiman masyarakat dan pelayanan pemerintahan. Ya, baik itu oleh pemerintahan daerah, ya, kantor camat, kantor bupati, kantor desa, kantor puskesmas, sekolah dan lain sebagainya, sampai di wilayah-wilayah ujung di mana adanya atau bermukimnya masyarakat. Itu kita perlu menggelar lebih banyak lagi fiber optik. Apakah fiber optiknya atau kita menggelar melalui pilihan infrastruktur alternatif seperti membangun
jaringan radio frekuensi atau bahkan memanfaatkan satelit. Ya. Saat ini Indonesia sudah menggunakan sekitar 5 satelit dengan kapasitas sekitar 30 gigabit ya. Itu untuk melayani telekomunikasi di Indonesia. Itu pun belum cukup. Kita masih harus menyewa 4 satelit lagi. Jadi ada 9 satelit saat ini yang dipakai untuk mendukung telekomunikasi Indonesia. Dan Kominfo sedang merancang pembangunan satelit baru yang disebut dengan high throughput satellite, yaitu 150 GB. Apakah itu sudah cukup juga? Belum juga. Kita masih membutuhkan last mile, yaitu yang banyak di daerah, banyak kepala desa minta. BTS, Base Transfer Stations, BTS ya. Di Indonesia kita sudah membangun 480.000 BTS ya, yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Apakah sudah cukup? Masih belum cukup. Ternyata secara administratif dari 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada internet atau belum ada 4G, sinyal 4G. Kalau di Bitung sendiri ada 10, Pak. Nah, termasuk di Bitung ada 10. Dan dari 12.548 itu 9.113-nya ada di wilayah 3T. Nah itu berarti wilayah 3T ada 9.113 desa yang selama ini belum ada sinyal. Kalau belum ada sinyal untuk internet, berarti kesiapan mereka untuk memasuki transformasi digital juga hampir tidak dimungkinkan atau sangat sulit. Dalam rangka untuk memungkinkan mengajak mereka 12.548 desa ini dengan masyarakat dan wilayah yang coverage-nya begitu luas di 3T, saya datang tadinya rencananya ke Bitung, setelah dari Bitung ke Ternate, dari Ternate ke Morotai yang berbatasan langsung dengan Pasifik Barat sebagai salah satu simpul contoh. Ya bagaimana wilayah-wilayah ini harus dibangun agar nanti ya pada tahun 2023 selambatnya 2024 coverage sinyal 4G kita sudah bisa tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga Itu tahun berapa Pak Menteri? Tergantung kesiapan dananya, tapi saya berharap sebelum tahun 2024 berakhir akhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, penggelaran backbone jaringan utama untuk mendukung telekomunikasi kita ini sudah bisa kita bangun. Dengan niatan apa? Meningkatkan internetifikasi dan memperkecil disparitas internet antar wilayah. Kalau di telekomunikasi kita sekarang perlu mengenal yang disebut dengan internetifikasi, ketersediaan internet di wilayah-wilayah, khususnya wilayah-wilayah pemukiman masyarakat yang jauh dari kota-kota kabupaten, ya. Dan disparitasnya, memperkecil kesenjangan internet antar wilayah negara. Nah itu kira-kira tujuan saya datang untuk mengambil beberapa sampel contoh ya agar proses transformasi digital bisa kita lakukan dengan baik. Di samping itu salah satu selain dari penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika, kita juga membutuhkan membangun pusat data nasional. Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.700 pusat data ya dan data center ya maupun yang tersebar ya di seluruh tanah air kita, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten gitu ya. Dan di antaranya itu masih banyak sekali yang belum memenuhi standar. Sehingga saat ini begitu kesulitan besar sekali kita untuk melakukan pengumpulan atau menghasilkan satu data yang menjadi acuan tunggal pengambilan kebijakan. Nah, Kominfo sendiri mengetahui ya kendala besarnya pada saat COVID ini. Begitu COVID ada di mana harus mengambil satu kebijakan dan data dari 2.700 center atau pusat data yang tersebar di daerah-daerah ini tidak di dalam satu bahasa yang sama, ya tidak dalam satu sistem yang sama, mengakibatkan data yang sampai di pemerintah pusat harus diolah. Dan Kominfo mengolahnya di data center Kominfo yang disebut dengan interoperabilitas, ya,
membaca data-data dan menyaring data-data, data cleansing, dan menyalurkan satu data kepada dashboard kesehatan dan gugus tugas. Nah, belajar dari pengalaman itu dan pengalaman sebelumnya pada saat mengambil kebijakan, kita perlu membangun satu data, pusat data nasional dalam rangka menghasilkan satu data Indonesia agar pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat dan juga sekaligus untuk mendukung electronic government atau pemerintah berbasis sistem elektronik kita. Jadi Pak Menteri, salah satu yang dikunjungi Pak Menteri dari 4 yang direncanakan pusat data yaitu Kota Bitung. Pak Menteri sudah melihat langsung di wilayah, lahan yang sudah disiapkan, kemudian fasilitas-fasilitas yang sudah bisa disiapkan. Dari penilaian Pak Menteri, bagaimana tentang penentuan lokasi yang keempat dari 4 yang akan dibangun? Pak Menteri menyampaikan ada di Bitung, ada di Riau, ada di ibu kota negara yang baru, dan ada yang di ibu kota, Jakarta. Nah, bagaimana Pak Menteri menilai tentang lokasi yang sudah kita siapkan? Dan yang kedua, tadi Bapak Menteri menyatakan bahwa masih ada 12.000 lebih daerah-daerah, desa maupun kelurahan yang tidak memiliki signal sehingga mereka sulit internet dan lain sebagainya, dikaitkan dengan kita harus belajar dari rumah, kita juga harus membekali di desa kelurahan dengan IT supaya semua bisa terkonek. Tetapi hal-hal ini yang masih menjadi hambatan. Bagaimana program nyata yang nantinya dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo di Indonesia, tapi lebih khusus di kawasan timur Indonesia ini, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Ada beberapa prasyarat untuk menentukan satu wilayah, yaitu atau satu titik lokasi menjadi pilihan pusat data nasional. Ya. Yang pertama pasti kita memilih wilayah yang juga menjadi representasi daerah ya. Indonesia ini begitu besar. Setidaknya ada Kalimantan Timur, ada Sulawesi yang menjadi mewakili wilayah timur, ada Jakarta dan ada Batam wilayah barat. Ini hubungannya dengan apa? Dengan penggelaran jaringan-jaringan yang ada. Yang kedua syaratnya pasti tersedianya infrastruktur yang memadai untuk transmisi data. Karena data center itu data yang jumlahnya besar sekali. Ya, kalau kita sebut dalam satuan ukurannya disebut dengan petabyte. Ya. Kita kan ngomong gigabyte ini petabyte. 1 gigabyte itu 1 juta, 1 petabyte itu 1 juta gigabyte. Nah, kita ngomong petabyte, besar sekali. Kita mau ngomong course-nya juga 43.000 course, besar sekali. Nah, karenanya dibutuhkan infrastruktur fiber optik yang betul-betul tersedia dengan baik dan tidak dari satu sumber. Dia harus dari berbagai sumber jaringan. Ya seperti lalu lintas lah. Bisa lewat kiri, bisa lewat kanan, bisa lewat tengah, bisa lewat bawah. Jadi ada beberapa saluran. Itu satu tersedianya fiber optik. Dan di Sulawesi Utara sudah tersedia fiber optik walaupun belum semuanya dengan berbagai jenis jalur. Dan ada tantangan-tantangan vulkanis yang harus menjadi perhatian kita. Yang kedua pasti yang harus diperhatikan itu adalah ketersediaan power supply. Ya data center tanpa tersedianya power supply yang memadai sulit. Ini cukup besar butuh data, bukan saja jumlah power supply-nya, tetapi sumber power supply-nya. Kalau satu mati, dia harus redundancy-nya, harus ada dari sumber yang lain. Yang ketiga aksesnya, karena ini data center, satu pusat data yang untuk negara, penting sekali karena itu menjadi salah satu fasilitas publik strategis. Ya, karena dia fasilitas publik strategis, maka aksesnya harus mudah. Yang mudah untuk menjaganya, ya, mudah untuk mengamankannya. Ya. Dan yang ketiga pasti yang terkait dengan keamanan dan pertahanan, ya, security system yang memadai. Ya. Di wilayah situ ring paling luarnya harus tersedia pasti bagaimana pengamanan. Kalau ada serangan fisik terhadap data, bagaimana itu dilindungi pusat datanya. Kalau serangan cybernya di dalam sistemnya sudah dijaga. Jadi berlapis-lapis pertahanannya. Mulai dari pertahanan strategis militer, pertahanan Kamtipmas,
Ya, sampai ke pertahanan lokasinya sendiri. Lokasinya sendiri nanti berlapis-lapis itu pertahanannya. Ya, security sistemnya. Nanti semuanya dikerjakan secara elektronik, dihitung ya. Dan yang terakhir barangkali ya, jadi tadi sudah saya sebutkan tersedianya infrastruktur telekomunikasi informatika yang memadai, tersedianya power supply yang memadai, akses road yang memadai, security system juga yang memadai. 3 hal utama ini. Nah, lokasinya sendiri juga harus dilihat, Pak. Ya, bagaimana riwayat dan background lokasinya dari berbagai jenis gempa, ya. Kalau yang di Jakarta kita lihat mundur 500 tahun, data gempa 500 tahun mundur. Nah, mudah-mudahan di Bitung ini ada setidaknya 100 tahun mundur. Seperti apa data gempa, data tsunami, ya data banjir dan data lain sebagainya itu harus dilihat juga. Tapi satu hal lagi adalah soilnya sendiri. Ya, harus ada tes terhadap tanahnya. Bagaimana daya tahan tanah terhadap wilayah vulkanis seperti ini. Nah, faktor-faktor ini semuanya akan menjadi pertimbangan dan keputusannya bukan politik, nanti keputusannya teknis ya dan secara keekonomian. Nanti saya melihat secara teknis, secara keekonomian, bagaimana efisiensi yang bisa dilakukan. Semua pertimbangannya sudah selesai dan menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk memilih alternatif. Ya, alternatif yang pertama tentu ada 4 pusat data nasional. Tadi seperti disebutkan, ada di ibu kota sekarang di Jabodetabek, Jakarta. Yang kedua di ibu kota negara baru karena memang itu sudah definitif program ibu kota negara baru. Yang ketiga di Riau, di Kepulauan Riau, di Batam yang memang secara ekosistemnya sudah siap, sudah tersedia dan dia terhubung dengan jaringan internasional. Ya. Yang keempat di Bitung. Alternatif opsi pertama 4. Bisa juga opsinya 3, redundancy 3. Ya. Dan kita lihat nanti urutannya plus dan minusnya. Dan bisa juga 2. Bisa juga 2, tapi hampir tidak mungkin 1 dari sisi keamanan. 1 juga secara teknis bisa, tetapi kalau terjadi masalah dengan 1 pusat data nasional, ya masalah lah seluruhnya. Jadi setidaknya ada 2, kalau bisa 3. Ya kita carilah kita berharap akal, 4 kita berharap supaya kita triple redundancy. Jadi ada triple redundancy, double redundancy, dan single redundancy. Pak Menteri, jadi kalau kami berharap 4. Dari apa yang Pak Menteri sampaikan tadi, apa itu persyaratan teknis maupun politik, dia memenuhi syarat. Saya begitu yakin kita semua berdoa, betul-betul yang keempat itu di sini. Terakhir Pak Menteri, kita tahu bersama dulu sebelum jadi Kominfo adalah Departemen Penerangan. Kemudian menjadi nomenklaturnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi sepertinya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pendahulu Menteri Kominfo, sepertinya yang satu ini ketinggalan. Di era kepemimpinan Bapak sebagai Menteri, saya lihat komitmen Pak Menteri juga mau mengangkat penerangan sebagai satu poin dari Kominfo. Saya mohon penjelasan Pak Menteri. Jadi begini Pak Wali Kota ya, memang pada saat era Orde Baru ya, itu Departemen Penerangan itu adalah Departemen Penerangannya pemerintah. Semuanya disampaikan sebagai juru bicara pemerintah dilakukan melalui Departemen Penerangan. Ya, bahkan sampai harga cabai pun disampaikan oleh Departemen Penerangan. Semualah harga 9 bahan pokok itu disampaikan. Ya, masalah moneter Departemen Penerangan, masalah politik Departemen Penerangan, masalah ekonomi, masalah kehidupan Departemen Penerangan. Tetapi sejalan dengan reformasi ya, di mana pada saat itu dianggap Departemen Penerangan representasi dari authoritarian government, pemerintahan yang otoritarian, reformasi merubah dan minta agar sentralistik komunikasi pemerintah dirubah menjadi decentralized. Nah, proses desentralisasi ini dilakukan di era reformasi. Dengan apa? Dengan komunikasi dan informatika, khususnya komunikasi, diserahkan kepada kementerian dan lembaga di tingkat pusat
diserahkan kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota melalui Dinas Kominfo-nya. Ya. Jadi sudah terjadi pendelegasian dan desentralisasi ya, kewenangan dalam rangka komunikasi publik searah dan sejalan dengan semangat demokratisasi. Ya, itu tujuannya. Tetapi ternyata desentralisasi dan pendelegasian kewenangan komunikasi publik kepada daerah dan ke setiap kementerian dan lembaga itu belum bisa terjawab pada saat kita mendapat serangan mendadak. Nah, serangan mendadaknya itu apa? COVID-19. Nah, begitu COVID-19 ini terjadi dan kita harus melakukan orkestrasi komunikasi yang tadinya sudah terdesentralisasi, tapi di saat yang sama membutuhkan satu komunikasi dengan satu poin yang pasti terarah dan konsisten kepada publik, bingung masyarakat. Ya, ada keluar berbagai jenis dan gaya komunikasi dari berbagai layer dan level sumber informasinya membuat masyarakat bingung ya. Karenanya masyarakat kembali mengingat memorinya akan kehebatan pola komunikasi era Orde Baru. Dulu satu aja sumbernya, tenang semuanya tahu. Sekarang demokrasi diberikan kewenangan tapi membingungkan. Nah, sebetulnya tidak demikian. Desentralisasi sudah kita lakukan, pendelegasian kewenangan komunikasi sudah dilakukan, kebebasan pers sudah kita lakukan, demokratisasi sudah kita jalankan, dan menurut saya sebagai Menteri Kominfo, demokratisasi, kebebasan pers, pendelegasian atau desentralisasi kewenangan komunikasi at the point of no return. Kita sudah berikan itu, dan sekarang tugasnya kita meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka peningkatan kualitas inilah saya hadir untuk melakukan orkestrasi. Bagaimana komunikasi kewenangan yang sudah diberikan ke daerah, kembali kita bangun satu jalur sesuai harapan publik, di mana kewenangan diberikan tapi informasinya tunggal. Mengapa? Untuk mengatasi COVID, Pak Wali Kota, hanya satu rumus jitunya. Ya, setelah pemerintah menyiapkan semua kebijakannya, baik masalah medis maupun dampak non medisnya, yang menentukan sukses dan tidak suksesnya adalah peran serta masyarakat. COVID ini bisa dilawan oleh community. Nah, jadi kalau kita mau mengatasi COVID, kekuatan kita ada di mana? Di basis komunitas. Nah, supaya basis komunitasnya bisa efektif, komunikasinya harus pasti satu sumber dan dipercaya masyarakat. Jadi terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau kita di Bitung menerapkan yang namanya siaga 5M. Dan itu secara disiplin dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh Satgas. Siaga 5M itu dimulai dari memakai masker, mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Keempat, menjaga imun tubuh dengan makanan bergizi dan berolahraga. Yang kelima dan yang paling utama, memanjatkan doa kepada Tuhan. Cocok itu Pak, karena apa? Ya, Tuhanlah pelindung kita. Ya, okay. Kepada Tuhan kita. Tapi satu lagi Pak Wali Kota, saya boleh titip. Saya percaya sekali wali kota kita, wali kota Bitung ini birokrat berpengalaman sekali. Terima kasih Pak Menteri. Keberhasilan kita untuk mengatasi COVID secara medis tadi sudah disampaikan. Satu lagi, sangat ditentukan oleh stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kita mengatasi masalah dampak COVID di bidang perekonomian. Nah, untuk mengatasi dampak COVID di bidang perekonomian di situasi sekarang ini, stimulus melalui penyerapan anggaran belanja pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, menjadi titik penting untuk merangsang ekonomi daerah. Nah, Bapak Presiden menitip pesan, tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah desa, sesegera mungkin melakukan penyerapan anggaran agar stimulus dan perputaran uang di perekonomian kita menjadi bisa lebih segar. Ibaratnya kita kasih oksigen di darah. Nah, dengan likuiditas dialirkan kepada masyarakat, maka itulah oksigen untuk perputaran ekonomi kita, khususnya untuk Bitung. Pak Menteri, kalau di sini sudah jalan, tapi dibarengi dengan adanya operasi dari tim Satgas untuk melihat protokol kesehatan di tempat-tempat usaha, supaya betul-betul dapat ditekan ini COVID-19 di Bitung. Sekarang jumlahnya sudah 157, tetapi kami konsisten menangani. Terakhir Pak Menteri, tentang
hoax. Bagaimana Menkominfo menyikapi tentang hoax ini dan penanganannya bagaimana? Nah, hoax ini cara berpikir. Kalau sebut hoax itu sebut cara berpikir, ya, mindset. Sama seperti tagline-nya Pak Wali Kota. Siaga ya, 5M. Siaga 5M dan perubahan cara berpikir. Nah, untuk mengatasi hoax kita harus merubah cara berpikir kita. Ruang digital yang disediakan, transformasi digital kita hanya bisa sukses apabila ruang digital kita bersih. Diisi dengan hal-hal yang cerdas, hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat. Memproduksi hoax, menyebarkan hoax itu tindakan tidak terpuji dan mengotori ruang digital kita. Kominfo melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan yang sifatnya preventif, persuasif dalam bentuk literasi digital. Ya, tetapi juga itu dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi terkait dengan hoax khususnya COVID, maka tentu tidak bisa ada tawar-tawar. Kami melakukan penegakan hukum Undang-Undang ITE dengan melakukan pemblokiran. Ya, pemblokiran terhadap situs-situs yang di luar platform kita langsung lakukan pemblokiran. Sedangkan di platform-platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram ataupun YouTube itu dilakukan melalui platform digital. Dan saya berkomunikasi langsung dengan Chief Executive Officers perusahaan-perusahaan tersebut di Amerika. Ya, saya secara berkala melakukan komunikasi dengan mereka, minta untuk bersihkan platform mereka. Akan tetapi ya, terhadap yang sudah keterlaluan, kami melakukan penegakan hukum bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Dan saya berterima kasih kepada Barreskrim Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia yang telah menetapkan 104 orang sebagai tersangka dan 17 diantaranya sudah ditahan. Ya, sanksi hukum memproduksi hoax dan menyebarkan hoax itu besar sekali. Baik sanksi hukum badan pidana, ya, kurungan maupun sanksi denda. Sama sekali tidak menguntungkan. Saya memberikan saran ya agar bagaimana kita secara cerdas menggunakan gadget kita, ya, handphone kita untuk memeriksa, membaca, memeriksa, mengkonfirmasi sebelum kita meneruskannya. Karena sekali kita meneruskannya, potensi melanggar hukum besar sekali. Begitu potensi melanggar hukum besar sekali, maka kita akan menjadi dikenakan hukuman oleh aparat. Dan ini tidak menguntungkan kita. Penggelaran infrastruktur digital yang menyerap ya dana ekosistem dan dana negara yang begitu besar harus kita manfaatkan secara cerdas, baik dan bermanfaat bagi kita. Apalagi ini menjadi fondasi dasar menghantar Indonesia memasuki masyarakat digital atau digital society. Terima kasih Pak Menteri telah menemani kami dan telah memberikan informasi banyak tentang bagaimana Kominfo. Ini informasi berat semua nih Pak Wali Kota, berat, ya. Karena penanyanya juga menanyakan pertanyaan yang berat-berat. Sekali lagi juga. terima kasih. Saudara pemirsa yang saya hormati, kembali saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Menteri Kominfo, John G. Plate yang telah memberikan informasi banyak bagi kita semua. Kita semua berdoa supaya segala sesuatu yang kita rencanakan ke depan dapat sukses dan ditopang oleh IT yang semakin hari semakin meningkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.